Rumah sakit selain menjadi tempat orang-orang ingin mencari obat, juga menjadi tempat hidup dan mati orang dipertaruhkan. Nah, ini ada cerita horor tentang beberapa mahasiswa yang sedang melakukan PKL atau praktek kerja lapangan di salah satu rumah sakit di Jogja. Kejadian ini juga sudah cukup lama, sekitar tahun 2019 yang lalu. Putri adalah seorang perawat yang pertama kali ngerasain PKL di rumah sakit. Katanya, rumah sakit tempat Putri PKL ini angker. Nah, singkat cerita, setelah masuk minggu pertama, si Putri ini kebagian shift malam. Saat itu dia ditemenin sama 3 orang laki-laki dan perempuan. Entah pukul berapa, si Putri ini lagi jaga di resepsionis depan di salah satu bangsal sama Agus. Sementara teman-teman yang lain lagi muterin bangsal buat mastiin keadaan satu persatu pasien. Nah, pas lagi duduk di meja resepsionis, si Agus ini tanya ke Putri, "Put, denger suara orang ketawa nggak? Kayak suaranya itu di ruangan sebelah deh." Gak mau panik sendiri, si Putri ini bohong kalau dia itu nggak denger. Dan gak lama kemudian, si Agus ini dipanggil sama si Roni, salah satu temen mereka juga. Ditinggal tuh si Putri sendirian. Putri mikir, ini Pak Satpam kemana ya? Kok tumben gak kelihatan? Nah, pas lagi baca-baca buku, tiba-tiba si Putri ini denger ada langkah kaki rame-rame. Mikirnya Putri akan ada beberapa orang yang datang. Tapi pas ditunggu-tunggu nih, kok gak ada yang datang? Tapi suaranya itu makin lama makin deket, dan Putri gak ngeliat ada orang di sana. Merinding nih si Putri, karena si Putri ini lagi datang bulan. Otomatis rasa takutnya itu bikin cairan merahnya itu keluar deres. Mau gak mau, si Putri ini harus ganti pembalut. Buru-buru nih Putri ke toilet dan ganti pembalut. Selesai ganti pembalut, si Putri ini langsung buang pembalutnya itu ke tempat sampah. Pas lagi cuci tangan di wastafel, si Putri ini ngaca di cermin. Tiba-tiba dia itu dengar kalau tempat sampahnya itu jatuh dan bak sampahnya itu kebuka. Otomatis semua sampah yang ada di dalamnya itu berserakan di lantai, termasuk bungkusan pembalut si Putri. Nah, di sana itu Putri ngelihat jelas banget kalau ada sosok perempuan berdaster putih dan rambutnya itu panjang. Wajahnya pucet, lagi gelesotan di lantai sambil jilatin pembalutnya si Putri. Padahal Putri tadi udah jelas-jelas bersihin pembalutnya. Nggak tahu kenapa si Putri ini kayak kehipnotis, jadi ngeliatin sosok itu terus. Setelah jelatin pembalut, cewek itu ngeliatin si Putri, dan si Putri ini udah nyoba buat lari, tapi badannya itu kaku. Setelah itu dia nggak tahu, dia itu sadar dan kebangun udah dikerumunin sama temen-temennya di ruangan lain. Singkat cerita, masuk di minggu kedua nih, Putri jaga sama Sasa. Seperti biasa, piket malam muterin bangsal dan monitoring pasien-pasien. Karena rumah sakit ini cukup luas, mereka ini juga cukup capek. Pas lagi di koridor, setelah keluar dari ruangan pasien, tiba-tiba Putri nyium bau kembang melati. Ditanya tuh si Sasa, ternyata Sasa juga nyium bau yang sama. Gak mau terjadi apa-apa, mereka berdua ini jalan cepet. Nah, setibanya di persimpangan koridor, Putri sama Sasa ini ngelihat ada seorang cewek pakai baju pasien lagi jalan sendirian di lorong koridor. Disamperin tuh sama mereka. "Misi mbak, kok malam-malam di luar? Kenapa?" tanya si Putri. Si pasien ini gak jawab, diem kayak patung. Karena gak direspon, Putri nanya lagi tapi agak kenceng. Mungkin gak denger, pikir si Putri. Nah, setelah itu tiba-tiba si pasien ini balik badan. Tapi ada yang aneh, wajahnya itu pucat banget. Tapi si Putri ini gak mau mikir aneh-aneh ya. Terus dia itu nanya di mana kamarnya, biar mereka anter, gitu kan maksudnya. Nah, si pasien ini nunjuk ke arah tempat yang dimaksud. Ya udah, diantar tuh pasien. Putri sama Sasa ini jalan di belakangnya. Setelah ngelewatin beberapa kamar, kok cewek ini gak berhenti-berhenti. Sampai akhirnya mereka itu tiba di paling ujung, yang mana di ujung itu ada kamar mayat. Terus cewek itu berhenti. Tiba-tiba kepalanya muter ke belakang sambil bilang makasih. Otomatis bikin Putri sama Sasa ini kaget, dan si Sasa itu pingsan. Pas Putri nenangin si Sasa, tiba-tiba sosok itu udah hilang gitu aja. Dan gak taunya nih, ada Agus sama Roni lagi naik sepeda di lorong rumah sakit. Awalnya Putri ngira mereka itu bakal bantuin Putri dan Sasa, tapi ternyata enggak. Agus sama Roni ini nyelonong lewatin Putri sama Sasa gitu aja. Mau gak mau,
si Putri ini ninggalin Sasa sendirian buat nyari bantuan. Nah, pas di jalan lorong nih, di situ Putri malah ngeliat ada Agus sama Roni lagi pingsan di jalan. Dibangunin lah mereka. Akhirnya langsung sadar. Dan gak lama setelah itu ada Pak Satpam yang nyamperin mereka. Di situ Putri langsung cerita. Sebut aja namanya Pak Satpam ini Pak Basuki. Dan ternyata cerita tentang yang dialami Putri itu udah biasa terjadi di rumah sakit ini. Dan singkatnya, Sasa udah dibawa ke ruang perawat. Dan cerita yang dialami Sasa sama Putri ini ternyata bikin heboh. Dan masuk minggu ketiga, kejadian ini dialami oleh temennya Putri, namanya Mega sama Dian. Waktu itu Mega dapet kerjaan buat bantuin di bagian administrasi. Sementara Dian, dia itu bantuin perawat lain di bangsal 1. Sekitar jam 10 malam, si Mega ini lagi sibuk mendata nama-nama pasien. Tiba-tiba ada perawat yang masuk ke ruangan, terus minta si Mega buat ngecek nama pasien korban kecelakaan yang baru masuk. Perawat itu cerita kalau kondisi pasiennya itu parah banget, beberapa tulangnya ada yang patah. Dan setelah itu perawat itu pamit ke Mega buat ngecek pasiennya. Gak lama pas Mega keluar ruangan, tiba-tiba perawat yang tadi ditemuinya di ruangan itu lagi jalan di koridor. Disamperin lah sama si Mega dan ditanyain tentang pasien tadi. Loh, pasien yang mana dek? Katanya. Terus si Mega ini nyeritain yang tadi. Lalu perawat itu jawab, lah aku malah baru mau kesana loh. Ini mbak juga lagi mau ambil peralatan di ruangan, katanya. Mega tambah bingung dan karena penasaran, si Mega ini minta buat ikut pergi sama si perawat itu. Pas tiba di depan kamar pasien, tiba-tiba si Mega ini ngelihat ada sosok perawat yang keluar nembus tembok. Pas diliatin, si perawat itu malah gantian ngeliatin si Mega sambil senyum. Nah ternyata si Mega ini anak indigo. Saking pekanya, dia itu sampai gak bisa bedain mana manusia, mana hantu. Dan ada kejadian lain yang dialami sama Mega, yaitu bertemu sama sosok Korin dari salah satu pasien yang meninggal dunia. Nah siang itu si Mega lagi nyusurin lorong rumah sakit. Tiba-tiba dia itu disamperin sama sosok pasien bapak-bapak. Karena Mega punya firasat kalau sosok itu bukan manusia, Mega ini acuh dan ngelewatin gitu aja dan jalan masuk ke musola rumah sakit. Dan di dalam musola, si Mega ini nyoba berkomunikasi sama sosok Korin bapak-bapak tadi. Kenapa di musola? Karena dia itu takut kalau dilihat orang bicara sendiri. Terus bapak itu cerita kalau dia itu habis kecelakaan dan meninggoy. Bapak itu nitip pesan ke Mega, Mbak, kalau kamu berkenan dan mau, tolong berikan mainan kereta-keretaan ini ke anak saya. Saya nggak tega lihat anak saya nangis, kata Korin si bapak. Terus si Mega ini nyanggupin. Setelah sholat sunnah, pas mau keluar musola, tiba-tiba si Mega ini ngelihat ada mainan kereta-keretaan di lemari mukena. Karena inget sama pesan dari si Korin bapak, Mega ini langsung buru-buru ke ruangan pasien tersebut. Di sana itu udah ada istri dan anaknya lagi nangis. Pas keluar ruangan, si Mega ini langsung nyamperin si ibu itu dan bilang gini, maaf bu, bisa bicara sebentar, kata Mega. Di situ Mega langsung ngasih mainan kereta-keretaan itu kepada si ibu dan bilang kalau ini adalah titipan dari almarhum suaminya buat anaknya sebelum meninggoy. Nah setelah mendengar cerita dari si Mega ini, si ibu itu sempat nangis. Terus ibu itu nanya ke Mega di mana suaminya sekarang. Terus dikasih tahu sama Mega kalau Korinnya itu lagi di ujung batas antara koridor dan ruang tunggu tempat mereka lagi duduk. Di situ Mega juga nyampein pesan terakhir dari Korin si bapak. Katanya begini, Bu, maafin bapak kalau selama bapak hidup bersama selalu merepotkan dan menyusahkan. Bapak titip Dito, nama samaran anaknya. Jaga Dito baik-baik dan ikhlaskan bapak. Nah kurang lebih kayak gitu ceritanya. Kira-kira kalian pernah ngalamin gak kejadian serem ketika lagi di rumah sakit? Entah itu pas jadi pasien atau lagi berkunjung di rumah sakit. Coba deh ceritain di kolom komentar.